Kebanyakan memang mereka melalui jalur non prosedural, jalur instan yang dimanfaatkan oleh para calo-calo mafia perdagangan manusia. Jadi kita tidak tahu penyebab kematiannya gitu. Tapi otopsinya itu dari leher sini sampai pusar sini. Ini apakah ini keluarga saya gitu kan? Terus akhirnya dibuka. Nah, itu kan janggal sekali gitu. Pemulangan jenazah itu kan seringkali lewat kargo. Dan kami itu punya data lengkap, sangat rapi gitu ya. Pelayanan kemanusiaan itu kan universal ya. Jadi tidak memilih agama apapun. Jadi kami layani. Kakak-kakak penikmat orator, hari ini saya berada di NTT, di Kupang NTT, menemui seorang suster yang nama sebenarnya adalah Suster Laurencia, tapi sangat dikenal sebagai Suster Kargo, ya, karena beliau banyak berhubungan dengan kargo. Kita tanya pada Suster Laurencia, kenapa sampai dinamai kargo? Selamat pagi, Suster. Selamat pagi. Apa kabar, Suster? Baik. Ya, Suster Kargo ini. Suster sekarang sering banget muncul di beberapa media ya tentang giatnya. Boleh kami diceritakan sedikit kenapa Suster sampai dinamai Suster Kargo? Ya. Ya, baik Mbak. Ini kan saya saat ini berada di NTT di Kupang. Iya. Ya. Dan Kupang ini menjadi pintu gerbang seluruh pulau-pulau yang di NTT, yang NTT itu paling banyak mengirimkan tenaga kerja ke Malaysia ya. Paling banyak Malaysia? Ya, Malaysia. Legal atau ilegal ini? Hampir semua yang kami tolong itu non prosedural. Oh, istilahnya non prosedural ya. Oke. Nah, terus di situ kan banyak seringkali jenazah-jenazah yang meninggal karena sakit, karena ada berkelahi, ada kecelakaan kerja, dan itu banyak sekali. Dan itu semua lewat Bandara El Tari Kupang. Oh, pemulangannya? Iya. Itu walaupun non prosedural begitu, tetap diurus oleh KBRI dan dipulangkan? Iya. Yang penting kan biasanya sebelum mereka dipulangkan kan kita dengan ya kerjasama ya dengan pemerintah untuk mengurus dokumen-dokumen. Misalnya biasanya saya kontak dengan teman-teman di KBRI, di BP2MI, kemudian di teman-teman jaringan yang ada di Malaysia ya. Di sana ada komunitas Lobamora yang kami seringkali kontak kalau ada kasus-kasus pemulangan jenazah. Kami menguruskan dokumen ya, saya itu sebenarnya menjadi mediator ya, mediator untuk keluarga dan pemerintah ketika keluarga tidak mempunyai akses dokumen. Nah, kargonya itu? Lah, karena pemulangan jenazah itu kan seringkali lewat kargo Bandara El Tari Kupang. Dan hampir setiap minggu itu ada berita pemulangan. Dan saya selalu dikontak gitu ya, dikontak. Kenapa kok Suster yang selalu dikontak? Ya, awalnya memang saya itu kerja untuk pekerja migran yang bermasalah ya. Terus saya kan seringkali sosialisasi ke kampung-kampung ketika saya menyampaikan pada masyarakat, pada umat, kalau misalnya kalian ada persoalan, tolong hubungi saya. Bermula dari situ. Ya. Satu persatu bersama sifatnya personal. Kemudian akhirnya kalau ada pemulangan, Suster dihubungi oleh keluarga atau jaringan yang ada di Malaysia. Bukan oleh pemerintah? Bukan. Nah berarti walaupun tanpa informasi dari pemerintah tetap menjalankan. Itu divisinya Suster di Biara ini? Iya. Pekerja migran, untuk mengurusi pekerja migran. Nah, karena jemput-jemput itulah disebut Suster Kargo. Ya, karena seringnya saya di kargo. Itu berapa banyak, Sus? Kalau boleh tahu. Kami lihat datanya itu agak peningkatan dari tahun ke tahun. Tadi Suster kan ngomong 125, saya pikir dalam kurun waktu 10 tahun atau gitu.
Ternyata dalam 1 tahun ini. Dari Dalam Januari sampai Desember ini 127. Oke, saya agak mundur dikit. Suster sudah berapa tahun berdinas di sini di bidang ini? Kami jalan ya 9 tahun ya. 9 tahun. Hampir 9 10. tahun, 1 tahun terakhir ini 125. Iya. Ini tertinggi atau ada pernah yang lebih tinggi? Ada yang lebih tinggi. Ada yang lebih tinggi. Oh, jadi ya, tidak menurun, Iya. tidak naik tapi fluktuatif gitu Iya. ya. Oke, 125 ini prosedural atau non prosedural? Hampir semua non prosedural. 125 banyak loh, Suster. Iya. Itu Ya itu memang karena apa ya, orang-orang di NTT kebanyakan memang mereka melalui jalur non prosedural, meskipun pemerintah sudah memberikan edukasi pada masyarakat untuk migrasi aman, tapi ya mereka memilih untuk banyak yang non prosedural. Mengapa? Oke, iya. Karena ya yang pertama orang saat ini tuh maunya instan, Oke, iya, iya. tidak mau berproses. Ya. Untuk mengurus dokumen itu kan prosesnya. Iya. Nah, kemudian juga di NTT itu pada umumnya, misalnya kantor migrasi ada di Kupang, Oh. terus Bandara utama di Kupang. Iya. Iya. tapi kan mereka butuh untuk hidup, Iya. memperbaiki ekonomi. Nah, terus mereka pengen cepat pilih jalur Instan. instan yang dimanfaatkan oleh para calo-calo Oke. mafia perdagangan manusia. Iya. Kita kan tahu bahwa ada undang-undang TPPO juga, Iya, iya. tapi apakah celahnya itu masih besar? Buktinya kan ini masih banyak sekali terjadi korban-korban seperti itu. Calo-calonya ini apa tidak bisa diberantas atau bagaimana? Sebenarnya ini kan bukan tugasnya suster, Iya. sebenarnya tugasnya pemerintah. Iya. Nah, bagaimana hubungan kerjasama suster dengan pemerintah dalam hal ini? Kami dengan pemerintah ya, terutama saya yang sering kali Iya. itu dengan BB2MI, kemudian Nakertrans, dan beberapa pemerintah daerah yang memang aktif ya. Iya. Ya tidak semuanya aktif Iya. ya. Ya itu Pemerintah daerah ini maksudnya daerah-daerah yang ada di NTT. Iya. Ya, tidak semua responsif. kabupaten ya. Oke. Jadi kami biasanya kerjasama dalam bentuk sosialisasi, Oke. pencegahan ya ke kampung-kampung, Oke. untuk memberikan migrasi aman, kemudian apa sih bekal yang harus dilakukan kalau mau kerja gitu ya. Karena kadang-kadang semua mereka kalau kerja ya berangkat begitu saja tanpa Hanya keterampilan. modal itu ya. Iya. Jadi otomatis di sana pekerjanya kita bisa menebak bahwa berada di ranah rumah tangga Iya. semuanya. Rumah tangga, tapi kalau yang cowok-cowok kan Itu ke di kelapa kebun, sawit. iya. Ya. Iya. Suster kan tentu kalau dari 125 jenazah gitu ya, tentu dari berbagai agama. Diurus Iya. oleh suster berbagai agama atau hanya Katolik saja? Kalau yang kami lakukan, karena kalau pelayanan kemanusiaan itu kan universal ya. Iya. Jadi tidak memilih agama apapun. Oke. Jadi kami layani. Oke, jadi kalau ada informasi jenazah, suster datang walaupun agama apa. Iya. Kemudian selanjutnya dikirimkan kepada keluarganya atau bagaimana? Iya. Kami biasanya kan sesuai dengan dokumen yang kami terima dari Oke. KBRI ya, atau kalau mungkin sebelumnya mereka sudah kontak saya. Keluarganya udah kontak, kontak itu saya tinggal lanjuti. melanjutkan Iya. itu jenazah bawa kemana begitu sesuai dengan alamat. Kalau dari NTT ini paling banyak daerah mana yang korban-korban itu? Kalau jenazah-jenazah yang kami tolong itu yang banyak kalau Pulau Timur itu ada di Malaka. Kemudian kalau NTT pada umumnya itu ND, ya berkejar-kejaran ya antara Malaka, ND, terus Flores Timur. Ini 3 tempat ini yang memang banyak. Dominasi Katolik atau ada? Ya, Katolik. Katolik. Ya. Oh, Malaka ya, karena Ya. Malaka banyak Katolik. Kalau ND? ND ya Katolik, tapi ada juga yang Muslim karena di ND itu kan ada Pulau ND, itu Iya. khusus Muslim. Itu nanti suster kirimkan ke sana untuk pemakamannya. Ya, memang keluarga yang ngurus pemakaman. Oh, Kecuali biasanya kalau saya sampai ke kampung, Iya. itu kalau khusus kasus-kasus Oh, kasus-kasus yang memang misalnya
Tidak mampu keluarganya. tidak mampu, terus meninggalnya tuh janggal, ya. Oh, Terus iya. keluarga tidak menerima. Nah, ini oke, saya harus mengawal sampai rumahnya. Jadi pengiriman jenazah dari manapun, terutama dari Malaysia, itu di luar biaya suster, mereka yang dari sana yang mengirimkan. Ya, jadi Itu siapa yang bayar? biasanya pemulangan itu komunitas ya, komunitas Lobang Murah atau keluarga iuran untuk membiayai pemulangan dari Kuala Lumpur sampai ke Kupang. Nah, dari Kupang ke destinasi masing-masing itu keluarga. Biasanya saya kontak BP2MI, mereka akan memberikan fasilitas itu. Tapi ya kadang-kadang kapan itu kan BP2MI juga tidak ada anggaran ya, karena persoalan ya, efisiensi dan sebagainya. Itu ya kami sendiri berusaha untuk membantu semampu kami. Pernah open donasi beberapa kali. Dari Biara Divina Providentia. Oke. Suster 10 tahun ya, 9 tahun lebih. Ya, hampir sebenarnya. Kan susternya dari Jawa. Iya. Iya, orang Jawa asli kan? Asli. Kemudian ditugaskan ke Kupang. Iya. Ada culture shock nggak? Tiba-tiba dari orang Jawa Tengah yang sangat pelan-pelan bicaranya, kemudian datang ke orang Kupang yang cenderung lebih ekspresif gitu. Culture shock ada? Ya, awal-awalnya untuk culture shock nggak terlalu ya. Cuman saya shocknya ketika berurusan dengan waktu ya. Misalnya kita janji jam 10, terus nanti jam 11 baru mulai. Ya ini saya shock sekali ya, karena saya tuh orangnya maksudnya dididik untuk disiplin ya. Jadi ketika pertemuan misalnya atau kita janjian, nanti jam 10 ya, ternyata lebih gitu ya. Saya sudah nervous gini, saya sudah jengkel itu ya. Tapi lama-lama ya jadi menyesuaikan diri. Tapi saya sendiri tetap berusaha untuk menepati waktu. Ya, berharap bahwa lingkungan mengikuti, tapi ternyata kita yang harus lebih bersabar ya. Jadi ya hanya sudah berdamai dengan situasi. Oke. Kemudian mungkin selama 9 tahun berada di Kupang ini, apa yang suster rasakan? Mungkin kalau pernah mengabdi kemana saja selain di Kupang? Ke Istilahnya Kalimantan. mengabdi atau pelayanan? Pelayanan kemana saja sebelum ke Kupang? Ke Kalimantan, itu di salah satu pedalaman di kota Ampah, Kalimantan Tengah. Kemudian di Jakarta. Terus kalau di Kupang ini, di Pulau Timur ini di Maubesi, di daerah Timur Tengah Utara. Oh iya, di situ. Daerah sana ya. Tidak banyak sih, baru itu. Semarang, paling Semarang. Pernah ngurus anak jalanan di Keuskupan Semarang sana. Berapa tahun suster sudah jadi biarawati? Kebetulan tahun ini saya merayakan 25 tahun hidup membiara. Hidup membiara. Ya. 25 tahun ya. Yeah. Dan sudah keliling. Pesta perak. Pesta perak ya, silver. Jadi ini sudah keliling ke berbagai daerah. Apa keunikan dari Kupang selain yang tadi masalah waktu? Pasti ada sesuatu yang menyentuh hati juga mungkin. Ya, kalau saya, mengapa saya kerasan ya, betah di sini. Kerasan itu kerasan ancene kerasan apa dipaksa kerasan? Ya, saya happy di sini. Oke. Happy karena orangnya baik-baik, hangat. Iya. Terus persaudaraannya kuat. Betul. Ya, dimanapun saya merasa ini kampung saya. Gitu ya. Suster, kan tentu saja harapan ada, ya. Karena melihat angka, kita ini melihat angka dari 1 tahun ke tahun berikut masih begini. Sebenarnya apa sih akar permasalahan yang harus di stop supaya ini tidak terjadi? Ya harus berbagai pihak, karena kita menyoroti tentang persoalan migran, perantau, atau ya ada korban trafficking itu tidak bisa dilihat dari satu pandangan. Jadi ada beberapa faktor mengapa mereka bermigrasi, terus mengapa mereka menjadi korban. Ya. Itu yang pertama ya pendidikan yang memang harus ditingkatkan ya. Kemudian infrastruktur di kampung-kampung itu kan sangat-sangat menyedihkan ya kalau kita masuk ke pedalaman di timur ini ya.
tidak hanya timur, sebenarnya daerah Ende, Sumba itu seperti itu juga. Itu akses untuk misalnya anak mau membuat akte atau anak mau membuat Dokumen. KTP ya, itu kan kalau misalnya di Kupang ini Ampoang tahu ya Mbak ya, nah, itu berapa jam dari sini, kemudian sampai sini mungkin kantornya tutup atau apa, mereka harus nginep lagi di ditampani Kupang oleh calo mungkin gitu ya. Terus kan biasanya nanti beres, saya urus, itu kan jauh. Padahal kalau diurus sendiri kan bisa sebetulnya. Nah, kadang-kadang juga dipersulit, kayak itu. Ya memang itu? Dalam artian biasanya kan yang lewat misalnya sehari jadi bisa berhari-hari kayak gitu ngurus seperti itu. Pernah nggak Suster berbicara dengan yang pemangku jabatan yang berkepentingan dengan hal-hal ini, yang bertanggung jawab? Pernah ya, kami kan seringkali diskusi ya dengan pemerintah dari Nakertran, dan kadang-kadang kami kolaborasi untuk edukasi pada masyarakat. Dan kami sendiri juga seringkali untuk diskusi dengan pemerintah tentang bagaimana situasi di lapangan yang kami temukan gitu ya. Ya, tapi mereka hanya kadang-kadang omong doang. Jadi ini yang kadang-kadang ya begitulah. Sehingga persoalannya terjadi terus-terusan. Mudah-mudahan ngobrol-ngobrol kita ini didengar oleh yang seharusnya ikut terlibat. Mudah-mudahan mereka juga mendapat banyak pencerahan sehingga bisa lebih aktif di lapangan. Dan satu lagi juga Mbak, kadang-kadang pemerintah itu saling menyalahkan karena soal migran ini kan di handle beberapa kementerian. Nah, jadi ini bagian ini gitu loh. Jadi kadang-kadang masyarakat terus bingung kan. Iya, harus kemana. Iya. Untuk menjadi migran yang prosedural itu sulit nggak, Sus? Tadi kan kita sempat bahas tuh bahwa kalau jadi non prosedural instan. Nah, kalau prosedural itu sulit nggak? Sebenarnya kalau kita ikuti aturan ya, itu sebetulnya mudah ya. Tinggal mereka sabar atau tidak itu ya. Karena sabar itu berapa lama? Misalnya kalau instan 3 hari atau 1 minggu, kalau prosedural itu berapa lama? Karena mereka daftar misalnya daftar di PT atau apa kan harus ada pelatihan. Nah, pelatihan itu bisa 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Tergantung kemantapan atau mereka yang mengikuti gitu ya. Bisa atau tidaknya. Belum negara tujuan. Nah, kemudian juga setelah pelatihan kan ada dokumen-dokumen yang harus diikuti. Itu yang sebetulnya mudah, tapi ya kadang-kadang juga pemerintah kadang-kadang atau PT-PT itu kurang monitoring ya. Ketika meskipun mereka berangkat secara resmi, kadang-kadang kita tidak tahu nasib mereka di sana di negara penempatan kan. Nah, itu kadang-kadang kurang informasi ya. Kadang-kadang tidak menjamin juga sih misalnya dapat majikan, nah itu dia bisa baik atau tidak, maksudnya dapat majikan baik atau tidak. Nah, kadang-kadang juga dari pekerja migrannya sendiri, kalau misalnya mereka mengalami penganiayaan atau tidak atau mengecewakan, dia akan kabur. Nah, setelah kabur kan PT tidak mau tanggung jawab, terus mereka itu menjadi melanggar aturan gitu. Ini yang juga kadang-kadang dari pekerja migran yang mengalami sesuatu di negara penempatan itu kadang-kadang tidak bisa dihandle begitu loh. Kalau tidak kemarin saya soalnya mengurusi itu, jadi kalau kita tidak benar-benar, kalau dia yang ngurusi sendiri kan susah ya. Tapi kalau ada orang yang mendampingi itu baru mereka mau gitu. Sebenarnya saya ini kemarin waktu ngajak Suster untuk podcast itu saya menangkap suara pesimis ya, maksudnya mau ngomong apa lagi. Suster apakah sudah sering ngomong masalah ini kemana-mana sehingga kemarin ketika saya ajak tuh suaranya nggak yang antusias gitu, hanya berakhir ketika baiklah, ketika kalau punya manfaat bagi masyarakat saya mau. Jadi apakah ada capek atau lelah begitu untuk berbicara masalah ini terus-menerus? Ya karena seringkali
misalnya saya memberikan sharing atau edukasi lah pada masyarakat, itu kadang-kadang juga hanya berhenti sampai di situ gitu loh, nggak ada tindak lanjutnya gitu ya. Itu makanya saya kalau kan ada podcast yang lain ya, misalnya tidak hanya seperti ini, itu juga hanya berhenti sampai segitu, kadang-kadang hanya naikkan rating atau apa gitu. Ya mudah-mudahan karena podcast kami ini banyak anggota dewannya, jadi anggota DPR RI ya, terutama dari komisi yang membidangi, kami harap bisa Komisi 9 akan concern dan memperhatikan. Kami juga akan tindak lanjuti, membantu suster, biar suster jangan pesimis lagi ya, karena masih dan jalan mungkin masih panjang. Mbak, saya pesen supaya ada anggaran untuk dari pemerintah. Ya pemerintah, karena untuk pekerja migran itu kadang-kadang kalau tidak masuk apa ya namanya perhatian mereka, itu kan nggak ada anggaran untuk pemulangan dan sebagainya itu. Istilahnya apalagi, apa begitu, karena saya bukan orang. Iya. Tapi kalau non prosedural pun suster minta ada perhatian. Iyalah, mereka warga negara juga kan. Oke, suster, ini belum berakhir nih sus. Jadi kemarin suster meluncurkan buku Suster Kargo. Suster Kargo, iya. Itu suster sama siapa? Sendiri? Atau penulisnya itu sendiri? Penulisnya saya sendiri, terus memang ada testimoni dari teman-teman migran yang saya tolong, terus teman-teman penggiat kemanusiaan juga yang juga membuat testimoni. Oke. Boleh nggak kasih bocoran yang apa yang ada di buku itu supaya memantik orang untuk membeli bukunya? Buku itu sebetulnya pertamanya refleksi saya di memaknai hidup 25 tahun hidup membiara ini. Kemudian memang tugas yang paling banyak berkecimpung itu saya di pelayanan migran perantau dan korban trafficking ya. Makanya di buku itu saya banyak cerita tentang bagaimana pelayanan ketika di kargo, ketika awal, karena saya itu hidup membiara, saya cerita awal tentang bagaimana saya dipanggil untuk menjadi seorang biarawati dan saya kecemplung di karya itu. Jadi begitu menjadi biarawati pertama, penugasannya bukan migran? Bukan. Apa? Menjadi pendamping asrama putri di Kalimantan. Awalnya dari situ. Untuk pendampingan migran ini baru 10 tahun ini. Iya. Oke. Dari sekian banyak kegiatan selama 9 tahun, hampir 10 tahun ini, kan banyak tuh penyebab kematian. Paling banyak karena apa? Paling banyak itu sakit ya. Sakit. Sebenarnya kalau untuk trafficking sendiri itu saya sejak 2011. Kalau yang memang langsung saya korban, mengurusi korban trafficking dan migran perantau ini ya mau jalan 10 tahun ya, 9 lebih gini. Oke. Paling banyak sakit? Sakit ya. Betul sakit. Betul, ya artinya. Ya. Karena kan kalau kami menerima dokumen itu kan pasti ada tahu penyebab kematian. Nah, itu mereka mengapa sakit ya, karena mereka pergi secara non prosedural. Ketika sakit dia tidak bisa berobat di rumah sakit atau di balai pengobatan di Malaysia. Karena kalau mereka misalnya sampai ke rumah sakit, mereka akan ditangkap. Jadi mereka pakai obat kampung. Seadanya. Iya. Apalagi kalau yang tinggal di camp-camp kelapa sawit, jauh sekali dari akses untuk pelayanan kesehatan. Jadi ketika berangkatnya itu non prosedural, ketika berkendala pun sulit ya di sana ya. Kan tidak ada cek kesehatan. Oke. Pernah ada yang janggal kematiannya? Ada beberapa. Itu kenapa? Bunuh diri. Oke. Terus waktu itu diotopsi. Jadi kan keluarga yang mengadu ya. Keluarga mengadu ketika itu 15 menit sebelum dia meninggal itu masih kontak dengan keluarga. Nah, kemudian ketika berapa menit kemudian jam lah ya, dikatakan meninggal sesak nafas. Nah, kalau sesak nafas, terus ketika itu untuk proses pemulangan jenazah itu yang biasanya kami urus tuh
3 hari sampai 1 minggu baru bisa sampai ke Kupang. Ini dalam waktu singkat, ya sehari sudah sampai Kupang. 2 hari lah. Itu. Kemudian ketika itu kan ditulis petinya jangan dibuka. Nah, memang peraturan di Malaysia itu kalau meninggal di luar rumah sakit harus diotopsi. Nah, tapi otopsi sendiri itu harus seizin keluarga. Kalau keluarga tidak boleh, ya tidak akan diotopsi gitu. Tapi kita tidak tahu penyebab kematiannya gitu. Nah, dan yang jenazah ini itu dia kan bilang sakitnya sesak nafas. Tapi otopsinya itu dari leher sini sampai pusar sini. Nah, itu kan janggal sekali gitu. Dan kami memang waktu itu terus keluarganya kan membuka peti itu karena waktu itu alamatnya tidak sesuai. Maksudnya RT, RW atau apa kampungnya itu. Sehingga orang perlu melihat fisik ini apakah wajah. ini keluarga saya gitu kan. Terus akhirnya dibuka dan ternyata itu otopsinya seperti itu. Dan akhirnya ya kami mendampingi ya dengan tim ya, terutama tim kargo itu otopsi ulang. Kemudian hasilnya? Hasilnya memang kami waktu itu tidak dipublis ya, itu intern kami. Dan memang pemerintah ikut nggak di situ waktu otopsi? Ada, karena kami waktu itu juga mendampingi keluarga ya, untuk itu supaya pemerintah juga mendengarkan. Karena waktu itu ke Polda, terus di tim forensik dari Polda NTT untuk setelah dimakamkan 2 minggu dibongkar lagi, itu diperiksa lagi. Sampai sekarang tidak dipublish. Ini juga nggak boleh kasih tahu nih kita. Boleh. Ya waktu itu. Tapi memang, artinya kami pengen tahu setelah diketahui hasil otopsinya berbeda dengan di sana. Ya karena kalau secara nalar itu sakitnya kan sakit apa ya, asma ya. Asma. Tapi kenapa asma? Saya pernah terima jenazah dari Singapura. Iya. Itu hanya di sini nih, mau ada otopsinya di daerah sedikit. Perut sini, itu sedikit. Dan itu kami lihat. Oke. Berarti, nah setelah pemerintah melihat hasil otopsi yang tidak sama, ada tindak lanjut? Ya akhirnya sih nggak ada tindak lanjut apa-apa, itu yang menjadi, ya itu kadang-kadang hanya segitu saja gitu loh. Jadi ketika itu, terus setelah ini terus ya menenangkan keluarga supaya ini tenang atau apa gitu ya. Setelah itu ya sudah gitu. Suster pernah nggak ngobrol-ngobrol sama, diundang anggota Dewan, DPRD sini atau untuk ngobrol-ngobrol? Nggak pernah. Atau pemerintah kota? Nggak pernah. Belum pernah ya. Bahwa ini persoalan seperti ini tidak semudah balikan telapak tangan. Ya. Tapi selama kita bisa menjadi catatan ya, semoga pemerintah menyikapi itu. Nah, tapi 9 tahun menangani ini menurut suster trennya menjadi lebih baik atau sama saja atau even worse, bahkan lebih buruk? Saya lihat ini kok malah lebih suram. Kalau lebih suram? Iya, karena apa ya? Nggak ada niat pemerintah, nggak serius gitu loh. Kurang serius saya katakan malah. Tapi pada prinsipnya gini ya, kadang-kadang waktu itu saya memulai pelayanan kargo itu banyak orang mencibir. Ngapain sih itu sudah meninggal kok diurusi. Ya pencitraan lah, apalah, ngapain saya pencitraan, saya bilang gitu. Ini saya bagaimana menghargai manusia ya, sebagai dia sudah meninggal, tidak diperlakukan seperti barang kan. Kalau di kargo kan barang ya kayak gitu. Dan kadang-kadang juga ini pernah saya ketika membuat open donasi, ketika itu ada satu nona tidak ada yang tanggung jawab, ini mau di biayanya bagaimana, itu kan kami open donasi. Dan dari pemerintah waktu itu desa, kebetulan dia ada di Solor, terus sudah bersurat ke KBRI, memang waktu itu lama tidak direspon, makanya mereka lapor kami, terus kami open donasi. Ini saya dikatakan eksploitasi jenazah. Serba salah ya. Itu yang saya agak marah waktu itu dengan Pak Suhermono, KBRI-nya ya. Tapi memang terus akhirnya kami sudah
beliau juga minta maaf karena kesalahpahaman ya. Ya di Indonesia itu kan no viral no justice. No viral no justice. Bahkan suster pun tahu itu ya gitu. Ya memang begitu. Tapi justru era dengan segala informasi yang mudah diberi dan diterima, ini mudah-mudahan jadi perhatian. Artinya tidak harus melalui lembaga-lembaga resmi untuk datang antri untuk menyampaikan pendapat, tapi melalui media-media seperti ini pun mudah-mudahan kita berharap pemerintah mendengar. Suster terakhir nih, NTT apakah terbanyak korbannya secara persentase bukan secara angka dibanding provinsi lain di Indonesia? Sebenarnya paling banyak Jawa Barat, Mbak. Oke. Tapi NTT kan terkenalnya yang non prosedural itu. Oh, kalau Jawa Barat itu banyak tapi prosedural. Ya, maksudnya kalau di Jawa Barat kan ya saya kurang tahu ya, tapi memang untuk ini katanya Jawa Barat. Oke. Kalau NTT itu mengapa sangat viral ya karena juga ada pelayanan kargo. Pelayanan kargo itu mungkin di Indonesia hanya ada di NTT. Mungkin seluruh dunia yang melayani pelayanan kargo itu juga hanya ada di sini gitu. Oh, artinya ketika ada jenazah datang, suster ikut ke sana untuk mengurus dan mengantar. Dan kami itu punya data lengkap gitu ya. Jadi sangat rapi gitu ya. Dengan pelayanan ini. Oh, sehingga kargo itu memang identik sekali ya. Belum tentu ada di mana-mana ya. Suster, kalau misalnya ada waktu suster berkesempatan bertemu dengan wakil rakyat, apa yang ingin suster sampaikan? Ya, yang harapan itu banyak sebetulnya ya. Karena seringkali kita memang kadang-kadang kami diundang ya tidak secara ini ya, tapi bersama-sama biasanya dengan teman yang lain memberikan masukan atau apa sih ungkapan-ungkapan yang kami rasakan di lapangan gitu. Ya, tapi sayangnya tuh tidak ada tindak lanjut gitu loh. Tindak lanjutnya hanya janji-janji gitu ya. Terus ya itu proses ya pasti ya. Iya. Tapi maksudnya harapannya apa yang konkret yang dilakukan oleh mereka itu apa? Kalau harapannya ya mereka tetap memberikan perhatian khusus pada pelayanan kemanusiaan ini, terutama migran perantau, TPPO. Dalam bentuk anggaran? Dalam bentuk anggaran. Oke. Dalam bentuk anggaran, karena soalnya kalau kita minta bantuan mesti nggak ada anggaran lah, inilah gitu. Untuk bantuan untuk pengiriman jenazah ide. Ya, termasuk pengiriman jenazah, termasuk misalnya kita melakukan sosialisasi, kemudian mungkin ada BLK yang mempersiapkan tenaga kerja yang memang disiapkan gitu ya. Jadi tidak kosong begitu saja. Mungkin negara kan punya perangkat yang juga bertugas yang kurang lebih sama, tetapi mungkin belum maksimal sehingga suster buka. Ya, misalnya kayak waktu itu dari Kementerian Tenaga Kerja, mereka kan memang buat BLK, tapi sejauh mana karena sampai saat ini juga masih banyak ya orang yang ini pergi non prosedural. Terus kemudian anggaran khusus memang untuk sosialisasi edukasi pada masyarakat dan nanti kalau sudah disampaikan itu nanti itu tugasnya BB2MI, ini tugasnya ini gitu ya. Jadi saling ini ya. Melempar lah satu ke satu. Oke. Suster, terima kasih atas waktunya, ngobrol-ngobrolnya ya. Semangat terus Suster ya. Terima kasih juga. Kami berharap bahwa apa yang disampaikan di sini bisa tersebar luas sehingga bisa terbantu. Suster bisa terbantu dalam berbagai hal. Dan semoga juga pengiriman imigran non prosedural semakin kecil, calo-calo semakin tidak ada, sehingga jenazah tidak banyak yang balik, pulang baik-baik semua. Ya, saya juga terima kasih. Semoga suara ini bisa didengar. Mudah-mudahan. Terima kasih Suster. Selamat siang, sampai jumpa. Siang.